setiap hari selalu aja rasanya itu kayak berantakan banget. Setiap hari itu pikiran-pikiran tuh selalu aja hadir. Rasanya kayak capek banget gitu. Capek sama pikiran sendiri. Kadang gak ngerti maunya apa. Kadang gak tahu harus gimana. Kadang juga bingung ngendaliin pikiran sendiri. Ya, gimana gak bingung? Sedangkan setiap harinya aja pikiran aku tuh selalu aja berat. Ya kadang aku juga gak ngerti kayak, aku tuh mikirin apa sih? Apa sih yang aku pikirin selama ini? Apa sih yang selama ini selalu jadi beban pikiran aku? Apa sih yang selama ini selalu buat diri aku tuh berantakan? Dan apa yang bikin aku tuh selama itu capek banget rasanya? Dan aku juga gak tahu sebenarnya aku tuh kenapa. Gak tahu sebenarnya tuh pikiran apa sih yang ada di kepala aku tuh. Di isi kepala aku tuh apa? Aku gak tahu. Mungkin karena saking capeknya. Mungkin karena setiap hari itu selalu berantakan. Aku juga mau rasanya tuh tenang. Mau rasanya bahagia. Mau rasanya tuh kayak aku tuh bener-bener bebas gitu loh. Kayak gak punya beban pikiran. Tapi rasanya ya itu ya susah untuk aku rasakan. Karena mungkin memang setiap harinya tuh hal yang aku rasakan tuh selalu berat. Dan ya ternyata benar ya. Yang bikin kita capek itu emang pikiran-pikiran kita sendiri. Dan dari pikiran-pikiran itu yang bikin semuanya ya udah berantakan jadi semakin berantakan. Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Aku gak pernah lupa kan? Aku gak pernah lupa buat nanyain keadaan kalian. Hari kalian gimana? Kabar kalian bagaimana? Aku gak pernah lupa di setiap opening aku bawakan. So kenapa? Karena itu menjadi ciri khas mungkin ya buat aku. Ya mungkin memang di luar sana podcaster lain tuh pasti seperti itu. Cuman aku selalu nerapin prinsip dimana di setiap podcast yang aku bawakan pasti aku tanya seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu tuh bisa lebih paham. Oh ternyata hari itu aku lagi capek banget loh. Hari ini tuh aku lagi berantakan banget. Hari ini tuh aku lagi kacau banget dan ngerasa bener-bener dunia aku tuh lagi gak baik. Itu yang ku harapkan. Kadang kan kita tuh kalau misalnya udah ngerasa capek, ngerasa hancur ataupun kecewa sama keadaan atau sama manusia, kita tuh terlalu cuek sama diri sendiri. Kita gak paham sebenarnya diri kita tuh kenapa. Kita gak ngerti sebenarnya diri kita tuh butuhnya apa. Saking ya mungkin udah terlalu banyak beban yang kamu pikirkan, udah terlalu banyak rasa capek yang kamu rasakan, hingga kamu merasakan hal seperti ini, ya udah kamu ngerasa kalau ini tuh bukan kali pertama. Kamu ngerasa kalau ya kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Ya sebenarnya nggak salah sih seperti itu. Justru ya emang lebih baik seperti itu. Kamu harus bisa meyakinkan diri kamu sendiri bahwa semua bisa kamu lewati dengan baik. Cuman satu hal yang perlu kamu tahu, sekuat-kuatnya kamu menghadapi semuanya, kamu juga perlu yang namanya memahami dan peduli sama diri sendiri. Kamu harus ngerti diri kamu butuhnya apa, maunya gimana. Karena hal itu tuh menjadi hal yang penting banget. Karena kalau misalnya kamu nggak memperhatikan dan memperdulikan diri kamu, ya mau siapa? Mau siapa yang bisa kamu dapat andalkan? Kamu meminta orang lain untuk mengerti kamu. Itu semua mustahil. Karena kenapa? Sebanyak apapun orang yang kamu temui, sedekat apapun orang yang bisa ngambil hati kamu ataupun ya kamu nyaman di dekatnya, ya mereka semua gak bisa sepenuhnya ngertiin kamu.
Karena balik lagi, yang paham dan ngerti sama diri sendiri itu cuma kita sendiri. Kadang kamu pernah nggak meminta orang lain untuk mengerti perasaan kamu, hari kamu dan keadaan kamu? Pasti pernah kan? Ya, contohnya gini, kita tuh sebagai manusia emang, ya kita nggak perlu bohongi diri kita sendiri bahwasanya ya kita butuh orang tersebut, kita butuh hadirnya seseorang untuk sekedar menemani, menjadi teman untuk berkeluh kesah, dan semuanya kita tuh butuh itu. Cuman kadang gak semua orang itu paham dan ngerti sama apa yang kamu rasain. Gak semua orang itu mau tahu apa yang kamu rasain. Kadang mereka tuh cuma sekedar ingin tahu aja. Pada akhirnya yang ngerti yaitu diri kita sendiri. Dan di kehidupan dewasa ini banyak hal yang udah kita lewati. Dan mungkin banyak juga rasa lelah dan capek yang selalu saja menghampiri. Terutama perasaan capek itu bersumber dari pikiran-pikiran kita sendiri. Kamu pernah gak sih capek sama pikiran kamu sendiri? Capek karena kamu gak ngerti sebenarnya apa sih yang kamu pikirin. Ya sebenarnya banyak, cuman kadang kalau misalnya nih ya ditanya, lagi mikirin apa sih? Ya pasti jawabannya nggak tahu. Ya pasti jawabannya nggak apa-apa. Karena ya kamu sendiri aja nggak tahu sebenarnya apa yang kamu pikirkan. Kamu sendiri aja nggak mengerti sebenarnya ya kamu tuh mikirin apa sih? Apa yang menjadi beban pikiran kamu? Apa yang selama ini tuh memenuhi isi kepala kamu? Kadang kan kalau misalnya nih ya kita kayak udah capek banget sama pikiran-pikiran kita sendiri, ya kalau ditanya cuma bisa jawab nggak tahu. Mungkin memang saking banyaknya hal-hal yang kita pikirkan, sehingga ketika ditanya pun kita nggak bisa ngejawab, karena ya udah terlalu banyak pikiran-pikiran kita tuh yang numpuk jadi satu. Pikiran-pikiran yang dimana yaitu bikin diri kita tuh ngerasa capek. Ngerasa kayak, ya walaupun fisik istirahat tapi gak sepenuhnya istirahat gitu loh. Karena ya otak tuh terus aja bekerja. Otak terlalu memikirkan hal-hal yang dimana itu ya berat banget untuk dipikirin. Ya kayak maybe pekerjaan, percintaan, kehidupan, tapi lebih banyak kayak real life ya. Dan udah mencoba untuk gak terlalu dipikirin, tapi pada kenyataannya ya tetap aja pikiran-pikiran itu selalu aja muncul dan hadir. Udah mencoba untuk dihilangkan, tapi ya tetap saja ya kita juga gak bisa kan mengendalikan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita gak bisa tahu apakah besok malam atau nanti malam atau di setiap waktu malam kita tuh akan merasakan tenang atau enggak. Kadang kan di setiap harinya juga tuh kita gak sepenuhnya ngerasa tenang ya kan. Ada aja pikiran-pikiran tuh yang mengganggu. Ada aja yang dimana kita udah mencoba untuk gak mikirin sesuatu, tapi ya kayak kayak pikiran tuh selalu aja datang sendiri. Susah sih kadang kalau misalnya kita mau mencoba untuk mengerti sama pikiran kita sendiri. Susah emang, tapi bukan berarti gak bisa kita menghandle pikiran kita sendiri. Kita bisa kok. Dan yang aku rasain tuh semakin dewasa tuh kayak semakin banyak banget pikiran-pikiran yang selalu aja hadir. Capek banget Tuhan. Kenapa ya ini semua tuh gak segera berakhir? Kenapa ujian itu terlalu berat? Kenapa permasalahan datang tuh semakin lama semakin rumit? Kadang seringkali bertanya-tanya, sebenarnya apa sih maksud dari tujuan semua yang kau berikan ini? Sebenarnya ini tuh apa? Kenapa kayak semua itu gak segera berakhir dan berlalu gitu loh? Kenapa di setiap semua udah kembali membaik, tapi kayak ada aja sesuatu hal yang bikin semuanya kembali gak baik? Kenapa engkau memberikan aku ujian lagi di saat aku telah berhasil melewati dan menyembuhkannya? Kadang juga gak ngerti.
Kenapa ya ujiannya seberat ini? Udah mencoba untuk tetap tenang, tapi nyatanya susah. Karena buat aku, semakin kita dewasa tuh justru mencari ketenangan itu susah banget rasanya. Karena kan semakin kita dewasa tuh yang kita cari itu ketenangan. Tenang, aman, dan nyaman. Itu merupakan sesuatu hal yang penting. Karena ya kalau misalnya aku udah capek banget sama semuanya, ya aku cuma butuh tenang. Ya walaupun aku harus melewati semuanya sendiri. Ya walaupun orang lain gak tahu gimana capeknya aku bertahan, gimana hancurnya aku, dan gimana kerasnya aku berjuang untuk melewati semuanya sendirian. Mereka mana tahu. Mereka gak tahu gimana kerasnya perjuangan aku selama ini. Karena yang aku perlihatkan kepada mereka tuh hanya hanya luarnya diri aku aja. Hanya sedikit dari berapa persen dari keseluruhan hati aku. Mereka semua gak ada yang tahu. Bahkan teman dekat aku sekalipun, mereka gak ada yang tahu. Karena ya buat aku, untuk apa aku memberitahu mereka ketika aku sedang kenapa-napa? Cukup aku rasakan seorang diri. Cukup aku hadapi seorang diri. Cukup aku lewati semuanya seorang diri. Diiringi dengan doa dan ya kerja keras aku untuk melewati semuanya dengan baik. Ya walaupun bersama dengan itu, kadang aku juga butuh yang namanya kehadiran seseorang. Aku juga pengen banget rasanya didengarkan, dimengerti, dan dipahami tanpa aku harus cerita panjang lebar. Kadang aku juga pengen ada di posisi seperti itu. Karena yang selama ini aku yang selalu menjadi pendengar untuk orang lain. Aku yang selama ini selalu menjadi penguat untuk orang lain. Tapi apa salahnya jika aku pun ingin sebaliknya? Tapi kadang seorang pendengar, mereka adalah seseorang yang dimana ia sulit untuk menceritakan dirinya kepada orang lain. Bukan karena ia mengajarkan kepada orang lain itu hal positif, tapi untuk dirinya itu hal negatif. Justru seseorang yang ia bisa menjadi pendengar yang baik, justru ialah yang dimana mempunyai cerita yang begitu rapat, yang dimana orang lain tuh gak akan ada yang tahu gimana cerita dirinya. Bahkan ya walaupun hanya sebagian dari mereka yang tahu, mungkin ada yang mereka berpendapat bahwa ya aku memahaminya, tapi belum tentu ia benar-benar memahamiku. Karena buat seseorang yang dimana dia bisa menjadi tempat pulang kamu, pendengar yang baik buat kamu, tempat cerita kamu, bukan semata-mata ia mengajarkan dirinya tuh hal negatif, tapi kepada orang itu hal positif. Enggak kok. Justru ya memang ada hal yang dimana agak perlu orang lain tahu. Karena orang-orang seperti itu, ia mempunyai empati yang cukup tinggi. Ya walaupun kadang banyak yang bertanya kayak, kok gampang banget jadi pendengar untuk orang lain, tapi ketika sedang sendiri, ketika sedang hancur, siapa yang mau dengerin? Memang kita pernah ada di posisi itu. Bahkan kamu pun pernah kayak, kamu selalu dengerin orang lain, tapi orang lain gak dengerin kamu. Kita semua pasti pernah. Cuman, aku selalu nerapin prinsip ke diri aku seperti ini. Ketika sedang kenapa-napa, gak perlu terlalu mencari orang lain. Kita gak perlu menceritakan seluruhnya kepada orang lain. Boleh bercerita, cuman hanya sebagian aja, hanya sedikit dari bagian cerita yang kita alami. So, kenapa? Karena buat aku, ketika aku sedang mengalami hal seperti itu, aku cukup cerita kepada penciptaku. Hanya ialah yang tahu gimana rasanya jadi aku. Kadang ya emang sih capek juga kadang ya kalau misalnya lagi ngadepin semuanya seorang diri. Apalagi kayak lagi banyak banget pikiran. Setiap hari itu pikiran tuh selalu aja banyak. Kenapa ya gak ada habisnya? Kenapa tuh selalu aja datang? Maka dari itu ya, kenapa aku bilang kita tuh harus bisa menghandle pikiran kita sendiri. Supaya kenapa?
supaya nggak terlalu merasakan rasa capek yang berlebihan. Karena yang bikin kita capek itu pikiran-pikiran kita sendiri. Boleh kok kita bilang kalau misalnya kita capek, kayak, Tuhan, maaf ya, izinkan kali ini aku untuk bilang capek. Capek karena pikiran-pikiran aku sendiri. Yang semakin lama aku semakin gak ngerti. Sebenarnya apa sih yang aku pikirkan? Sebenarnya apa sih yang aku butuhkan? Dan sebenarnya tuh, aku tuh kenapa harus merasakan hal seperti ini terus? Rasanya capek banget sama pikiran-pikiran sendiri. Jangan semakin lama semakin gak ngerti maunya apa. Semakin gak tahu tujuannya tuh apa, arahnya tuh mau kemana, dan penyebabnya tuh apa. Aku gak pernah bisa menebak pikiran-pikiran aku sendiri. Karena ya, bagi aku pikiran itu selalu datang sendiri. Jujur, aku rasanya capek banget. Capek kenapa ya setiap hari itu selalu aja berantakan. Entah itu hari yang berantakan, mood yang berantakan, isi kepala ramai gak beraturan. Semakin lama tuh, apalagi ketika sedang sendiri, kayak isi kepala tuh kok ramai banget ya. Kadang pengen banget ngejelasin, sebenarnya, oh ini tuh, aku tuh banyak pikirannya tuh ke ini, ke itu. Tapi rasanya tuh gak bisa. Mungkin karena aku tuh udah semakin banyak pikirannya setiap hari tuh aku rasakan, saking banyaknya ketika aku harus menceritakan satu persatu, itu semua gak akan mungkin. Karena udah saking banyaknya pikiran-pikiran yang aku tanggung seorang diri. Isi kepala aku yang dimana orang lain gak ada yang tahu. Cuma aku yang tahu dan cuma penciptaku yang tahu. Memang ya kadang kalau misalnya kita udah capek sama pikiran tuh gak bisa handle. Kadang pengen banget bilang ke diri sendiri seperti ini. Ayo dong, belajar untuk mengendalikannya. Aku harus bisa mengendalikan pikiran aku sendiri supaya ya aku gak terlalu banyak pikiran. Tapi semakin kita dewasa, justru pikiran itu semakin banyak. Mencoba untuk tetap tenang, rasanya tuh isi kepala tetap aja ramai. Fisik diistirahatkan, tapi kepala pengen diistirahatkan ya, pikiran itu selalu muncul. Capek banget kalau misal udah berkaitan dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Aku juga gak ngerti kadang, apa sih yang aku pikirin, apa sih yang aku butuhin, aku gak tahu. Cuman kadang kamu pernah gak sih ngerasa kayak, ya kita tuh gak tahu penyebabnya apa, tapi ya seketika pikiran itu muncul sendiri, ya gak sih? Banyak pikiran-pikiran dapat kita pikirkan, atau yang dapat muncul gitu aja kayak mungkin pertemanan, hubungan, masa depan itu terutama ya, atau ya ketika kita sedang menjalani hari yang buruk, pasti itu bakalan jadi beban pikiran kan? Karena ya semakin kita dewasa tuh beban itu semakin banyak. Entah itu pikiran-pikiran kita sendiri yang bikin kita capek, fisik kita juga capek, atau bahkan ada hati yang dimana ya hati kita tuh dibikin capek sama seseorang. Capek banget ya kadang kalau misalnya udah berkaitan sama pikiran sendiri, sama isi kepala sendiri. Semakin lama semakin gak ngerti maunya apa, dan semakin lama semakin gak tahu gimana cara nanganinnya atau menghandlenya. Bukan karena aku gak bisa, mungkin karena udah terlalu banyak pikiran yang selalu aku tampung seorang diri, tanpa ada orang lain tahu gimana cerita kehidupan aku. Ya mungkin itu juga yang menjadi penghambat dimana ya aku tuh susah untuk kelihatan it's okay di depan semua orang. Ya walaupun aku selalu bisa menutupi semuanya dengan baik, tapi ketika sedang di rumah, aku gak bisa bohongin diri aku sendiri. Aku gak bisa bohong kalau aku tidak sebaik itu. Banyak pikiran-pikiran aku tampung seorang diri, yang dimana ya orang lain gak tahu bahwa di balik cerianya aku tuh banyak hal yang aku pikirkan. Kadang ketika aku sedang bermain di luar, ketika sedang mengobrol bersama teman, ataupun ketika sedang melakukan aktivitas, ya pikiran itu selalu aja muncul dengan sendiri. Kadang kita pernah kan ngelakuin sesuatu hal yang dimana ya udah deh kita sibukin diri kita
supaya kita nggak banyak pikiran, supaya kita nggak terlalu capek sama pikiran-pikiran kita sendiri. Iya, ketika sedang melakukan hal itu atau kita melakukan hal yang kita sukai, kita akan ngelakuin semuanya dengan baik, seolah-olah ya, it's okay gitu. Semua baik aja. Tapi ketika semua udah selesai dan kembali ke rumah, kembali ke kamar, semua itu kayak seketika tuh hal-hal yang kita lakuin tuh kayak sirna gitu aja. Jadi kayak sesaat gitu aja. Dan pikiran-pikiran itu hadir kembali dan membuat diri kamu tuh menjadi berantakan kembali. Akhir-akhir ini lagi ngerasa capek banget sama pikiran sendiri. Akhir-akhir ini lagi gak ngerti gimana caranya ngehandle diri sendiri. Capek sih capek, tapi kadang mau gimana? Namanya hidup, gak bisa berhenti sampai di sini. Ya, semua harus dijalani dengan baik, walaupun dalam keadaan tidak baik sekalipun. Aku gak pernah meminta gimana kehidupan aku. Aku gak pernah meminta kepada Tuhan bahwa aku menginginkan bahagianya saja. Enggak kok. Karena bagi aku, semua tuh sudah terakar. Semua udah mendapatkan bagiannya masing-masing. Dari mulai lahir hingga dewasa nanti, kehidupan kita sudah diatur sebagaimana baiknya oleh Tuhan. Dan aku gak bisa meminta bahwa ya, aku ingin memiliki kehidupan yang bahagia. Ya walaupun aku tahu, kita boleh meminta. Cuman kan, jika kehendak Tuhan tuh lain ya, kita harus bisa menerimanya dengan baik. Kadang, Tuhan menunda keinginan kita. Doa-doa kita tuh, ya mungkin kita tuh supaya lebih dekat lagi dengannya. Ya, supaya bisa memperbaiki kehidupan dan menghilangkan beban pikiran yang selama ini tuh udah terlalu banyak aku simpan seorang diri. Pengen rasanya healing, ngelakuin sesuatu hal yang disuka, tapi ya buat aku itu hanya sesaat. Luka itu gak bisa sembuh secara menyeluruh. Sembuh itu hanya sembuh untuk luka luar aja. Dan masih banyak yang kita pikirin semuanya seorang diri. Aku selalu bersyukur dan mengucap bahwa di balik semua yang udah aku jalani selama ini, mungkin memang aku sampai sekarang belum menemukan titik bahagia. Tapi aku selalu yakin, entah kenapa, aku selalu meyakinkan diri aku sendiri bahwa semua akan baik-baik aja. Semua akan menemukan akhir yang dimana kita gak akan pernah tahu akhir cerita kita bagaimana. Dan jikalau memang Tuhan memberikan aku kebahagiaan, aku akan bahagia. Dan mungkin memang itu buah dari kerja keras aku yang selama ini aku selalu berusaha keras, bersikeras untuk bisa bertahan di tengah cobaan hidup yang semakin lama semakin berat. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan aku pembelajaran di setiap ujian yang Kau berikan. Ya walaupun kadang seringkali aku selalu merasa capek dan bosan sama hidup aku sendiri, tapi ya aku selalu bersyukur dan berusaha untuk menjalani semuanya dengan sebaik mungkin. Ya walaupun kadang banyak saya rasa capek yang aku alami. Maaf banget karena aku seringkali gak bisa menghandle pikiran aku sendiri. Karena buat aku, ya aku tahu yang bikin kita capek itu pikiran-pikiran kita sendiri. Tapi ya aku udah berusaha menghandle-nya sebaik mungkin. Cuman memang ya aku punya kelemahan juga. Aku hanya manusia biasa. Dan terima kasih atas ujian yang Kau berikan. Aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Dan bisa menjalani semuanya dengan baik. Dan aku harap buat kamu yang saat ini lagi banyak pikiran, kita semua pasti punya kok bebannya sendiri. Kita pasti punya problemnya tersendiri. Dan kita juga pasti punya rasa sakit tersendiri. Cuman ya kalau boleh jujur aku juga banyak pikiran. Ketika aku menghandle semuanya dengan baik, ya aku bisa menghandle pikiran aku sendiri. Ya kuncinya satu, jangan terlalu terbawa arus atas pikiran-pikiran kita sendiri. Justru hal itulah yang bikin kita tuh ya nantinya akan semakin capek. Udah capek ngejalanin semuanya, capek juga karena
pikiran kita sendiri. Coba untuk menghandle sebaik mungkin. Dan coba untuk memahami sebenarnya apa yang kamu pikirkan. Dan apa yang harus kamu butuhkan. Yang harus kamu cari untuk mengobati atau sedikit meringankan beban pikiran kamu. Itu merupakan sesuatu hal yang penting. Ya, intinya ya harus lebih bisa memahami diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Ya walaupun itu susah, tapi setidaknya kamu udah melakukan dan udah berani mencoba. Dan itu yang selalu aku lakukan ke diri aku sendiri. Mencoba untuk berani menghadapi semuanya dan mencoba untuk mencari jalan keluar atas pikiran-pikiran aku sendiri. Memang yang bikin kita capek itu pikiran kita sendiri. Cuma kalau misalnya kita bisa menghandle dengan baik, ya semua pasti bisa kok dilewati. Jadi tetap semangat ya. Jangan patah semangat dan kurangi sedihnya. Ya, jangan bikin diri kamu semakin capek karena pikiran-pikiran kamu sendiri. Tetap tenang dan tetap menjalani semuanya dengan baik. Sabar ya, pelan-pelan. Jalani semuanya dengan baik-baik. Dan semua akan kembali baik-baik aja. Dan aku juga mau nginget lagi satu hal, jangan pernah bosan ya. Makasih juga karena udah support aku hingga aku ada di titik sekarang. Jangan lupa support aku juga di Spotify. Kalian bisa search aja di pencarian tentang luka atau bisa klik link ada di deskripsi. Support aku ya di Spotify supaya aku bisa menjadi podcaster yang bisa diterima dengan baik di warga Spotify. Karena ya tanpa kalian aku bukan apa-apa. Jangan lupa follow dan berikan ratingnya di Spotify. Aku seneng banget karena ya dengan kalian support aku, semua itu jadi jadi penyemangat aku juga. Makasih udah support aku sampai sejauh ini dan aku seneng banget karena kalian udah selalu setia mendengarkan podcast teman tidur dan podcast tentang luka. Oh iya, buat yang selalu nanyain Instagramnya apa kak? Instagramnya itu @aprildevi_ dan @aprildevi V-nya 2. Kalian bisa follow dan kalian juga bisa cerita ya. Bisa cerita, bisa nge-share, gak apa-apa kok. Aku welcome banget. Makasih ya karena udah dengerin episode hari ini. Semoga keadaan kamu hari ini menjadi membaik. Dan setidaknya aku bisa sedikit meringankan apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, peluk jauh. Jangan lupa bahagia hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Di podcast teman tidur. Dah.